Kita sedang menuju ke Padang Amarung, the rooftop of Ramang-Ramang. Jadi salah satu destinasi wisata mereka adalah di daerah ini. Karena memang vibes-nya itu kayak vibes apa ya? Prasejarah gitu loh. Vibes-nya itu menyenangkan banget. Kau tengok boy. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dari kota Makassar menuju ke Ramang-Ramang di daerah Maros dengan jarak kurang lebih 33 km. Ramang-Ramang sendiri merupakan sebuah spot yang layak disandingkan dengan wisata-wisata di luar negeri. Memiliki gunung-gunung kars alias gunung-gunung kapur purba yang begitu gagah. Siapapun yang melihat tempat ini pasti rasanya mirip dengan wisata di Vietnam. Selamat pagi pada boy, dan ini adalah episode baru kita. Kita akan menuju ke kota berikutnya. Tapi seperti biasa ya, kalau kalian mau lihat peta silahkan. Kalian akan lihat peta perjalanan dari Makassar sampai ke arah Manado tuh kita akan lewati baik kota. So kita akan singgah pelan-pelan. Sebenarnya hari ini kita akan singgah ke mana, Beb? Ramang-Ramang. Ramang-Ramang, itu daerah di Maros. Itu salah satu spot yang Bada Boy suruh singgah juga. So tanpa basa-basi, let's go. Kita berhenti sejenak karena kita melihat hal yang menarik sekali di sepanjang jalan di area Maros. Jadi di sepanjang perjalanan kita melihat banyak sekali toko roti. Ternyata Maros juga terkenal dengan rotinya. Jadi sepanjang jalan kita dari arah Maros, kita selalu melihat toko roti ya. Sampai kami bingung, kayak Maros itu kota roti. Begini nih, roti Maros yang namanya beda-beda, tapi semua sama. Ini toko yang jual roti dan ukurannya nggak kecil, boy. Ukurannya gede banget nih. Aku menemukan pisang bolen. Pisang bolen? Iya, di dalamnya si pisang. Kok bukan molen? Bolen, Beb. Oh. Roti-roti semua sini ya? Nama juga roti Maros, Beb. Bagus-bagus kuenya, boy. Tuh kau lihat, bentuknya tuh kayak mawar gitu. Harganya nih Rp40.000 per kotak. Ini 38.000 ada. Ini bolu mabel. Untuk harganya cukup beragam. Dan mereka juga memiliki kemasan yang siap dibawa jalan. Uniknya, pabrik rotinya sendiri langsung berada di belakang tokonya. Jadi masih fresh dari oven. Maros unik banget. Wajib beli rotinya. Yuk, kita lanjutin perjalanan. Nah, setelah selesai dari toko roti, kita sudah ditungguin oleh Bada Boy kita yang merupakan warga asli di Maros. Dan dalam perjalanan kita menuju Ramang-Ramang, kita singgah dulu di Maros untuk bertemu dengan Bada Boy kita. Halo Bang. Halo. Nah, jadi kita diajak untuk singgah dulu ya, untuk makan sebelum kita lanjut ke Ramang-Ramang. Let's go. Oke, dan sudah sampai di Coto Rampa ya. Ini makanan wajib dicoba kalau di Maros, bener Bang? Betul. Nah, kenalin dulu dong dengan Om siapa namanya? Om Teguh, Gurtip aja. Jadi panggilnya Om Guh, agak susah dibaca. Ini adalah warga asli Maros. Akamsi Maros. Nah, ini adalah Bada Boy yang akan bantu kita nanti untuk ekspor sekitar Ramang-Ramang. Tapi sebelumnya kita akan makan dulu. Katanya kalau kamu mau ke Ramang-Ramang tuh wajib makan ini dulu, kalau nggak tuh nggak sah. Di sini ada namanya kapuhunan. Apa? Keponan kalau bahasa Kalimantan, kapuhunan. Kapurung. Maksudnya itu kalau kau tak makan sesuatu,
nanti tuh bakal celaka. Apa sebelah sini? Kalau di sini pamali, tapi di sini nggak ada. Oh, nggak berlaku di Nggak Maros berlaku. aman. Makassar berlaku kali. Nih, ketupatnya. Ini contoh kayak biasa boy, dia selalu menggunakan kuah kacang. Ini ketupat wajib. Oh, ini nggak ada murah sih. Nggak ada. Oh, nggak ada murah. Ketupat. Ini enak ketupatnya karena daun pandan. Oh, dan Dan ukurannya gede kali. Gede. Iya, pandan biasanya kan dapat daun kelapa. Ah, Ini pandan. lebih wangi berarti pandan. Pagino nya. Oke. Kita tes dulu kuahnya boy. Oh iya, benar. Cita rasa bumbu di Maros tuh lebih kuat katanya. Coto ini bumbunya tuh nendang banget. Disantap dengan ketupat yang kenyal, memang kombinasi yang paling tepat. Porsinya memang nampak kecil, tapi sebenarnya ini mengenyangkan banget. Dan tentunya harganya juga terjangkau boy. Setelah selesai makan bersama Om Teguh, kita lanjut perjalanan kita ke workshopnya Om Iwan. Om Iwan sendiri adalah pelopor dari aktivis gugusan Kars di Ramang-Ramang. Workshop beliau sangat unik dan eco-friendly ya. Sendal-sendal ini diambil dari limbah yang hanyut di bawah arus sungai. Iya, nanti sendal kita akan kita numpangkan jadi ding. Sendal di sini kadang-kadang diputus. Oh. Gila, Bagus ya. bagus. Ini apa sebutannya? Recycle, eco apa? Recycle. Mantap. Recycle. Ini lebih banyak kami ambil dari sungai. Ah. Jadi sungai kita ambil-ambil. Ya, ini lebih banyak diambil dari sungai. Ya, makanya sengaja tidak dibersihkan. Biar masih ada lumpur-lumpurnya Iya. masih dapat ya. Ya, Setelah asyik melihat workshop Om Iwan, kita lanjut diajak Om Teguh untuk melihat jantung keindahan Ramang-Ramang. Masuk ke Kampung Berua. Mantap. Kampung Berua itu disitulah spot terindahnya. Jantungnya Ramang-Ramang. Jadi belum sah kalau belum ke sana. Belum sah, belum sah. Belum sah. Yuk. Ya. Dan kita sudah naik ke atas sampan atau kapal kecil ini yang disebut dengan Jolorok bersama teman-teman Badaboy kita. Problemnya adalah saya melihat banyak elang di atas sana. Jadi sementara drone kita simpan sampai siang, memastikan drone kita aman. Kayaknya dia keluarnya sore deh, dia tolong. Kita mau ke pulau mana Om Teguh? Kita mau ke Hidden Gem. Yeah. Namanya Kampung Berua. Kampung Berua itu perkampungan di tengah gugusan Kars yang berada di Ramang-Ramang ini. Perjalanan menggunakan kapal kecil menyusuri Ramang-Ramang merupakan pengalaman yang takkan terlupakan. Karena sungai air payau ini memiliki warna yang indah. Ditambah pohon-pohon nipah yang membuat trip kita begitu eksotis. Poin paling luar biasa adalah ketika memasuki terowongan batu menggunakan kapal ini. Sungguh rasanya seperti di dunia lain. Desa Berua di Ramang-Ramang itu ibarat surga tersembunyi di antara gunung-gunung Kars. Serius deh, pemandangannya itu seperti bingkai foto alam yang indah banget. Dengan akses yang sudah bagus, apalagi dengan ongkos masuk yang terjangkau, membuat tempat ini tambah spesial. Pengalaman kita naik kapal kecil ini Jolorok. Suka salah nama. Itu bagus banget. Ini kapal proper sekali. Lalu tuh view-nya tuh bagus banget ya Beb ya. Iya. Ini tuh udah kayak benar-benar tuh wajib dicoba kalau lu main ke sini. Kayak Loksado yang kalian selatan loh. Ini tuh layak banget lah. Dan lebih wah sih. Ya, lebih wah. makanya view-nya memang agak beda sih. Memang Ya intinya setiap daerah punya keindahan masing-masing. Tapi ini salah satu yang wajib main, wajib. Kayak dari tadi sampai sekarang tuh masih terkagum-kagum mah dengan view-nya ini bagus banget gila.
Kita sedang menuju ke Padang Amarung, the rooftop of Ramang-Ramang. Kita nongkrong tadi di sana sampai ini sudah agak malam. Jadi kita akan gelap-gelap melewati jalurnya tadi. Ya, dan kita mendapat jamuan dari Coffee One. Ini adalah nasi biru, literally biru. Dari telang. Dari telang. Bunga telang. Bunga telang. Jangan dari telang. Dan kami bingung kenapa pas kita ngomong bunga telang, mereka orang Makassar semua tertawa. Jadi buat Brother Boy yang tahu artinya, tolong komentar. Ini Om Daeng yang kasih tahu saya. Dia tertawa. Saya juga bingung apa lucunya telang itu. Oke, Riana suka dengan rasanya. Jadi ini adalah makanan yang buat kamu jadi bangsawan. Sebenarnya bukan telang, telang. Telang. Itu yang aman. Telang. Telang. Aman banget itu kalau telang. Penyebutan Pak. Kalau telang. Hanya mereka yang tahu aku nggak paham. Telan. Warnanya memang tidak lazim, tapi rasanya mantap. Tidur kita malam ini, Bambang di sebelah, ada Om Daeng ya dengan tendanya. Wis, mantap jiwa. Mandi sudah segar ya. Jadi air di daerah sini itu agak unik ya. Dia tuh ada kayak kapur-kapur gitu. Karena kata itu air tuh berasal dari Gunung Kars. Jadi Kars itu kan adalah perbatuan kapur tuh. Dalamnya kan ada pori-pori nyimpan air. Jadi tuh mereka tuh bisa supply air lumayan banyak dan nggak kering-kering. Jadi mungkin airnya ada mengandung basa gitu, alkali. Saya nggak pelit nggak tahu lah ya. Mana tahu bisa jadi awet muda. Saya pernah dengar sih ada sebuah tempat di mana tuh tanahnya itu mengandung alkali tinggi ya, basah banget. Akhirnya mayatnya itu nggak busuk-busuk. Mana tahu air ini bisa bikin awet muda kan? Ya Beb ya. Semoga lah ya. Jadi kembali muda lagi gitu kan. So hari ini kita mau siap-siap dulu. Kita explore lagi Ramang-Ramang bersama dengan Om Teguh. Let's go. Dan sekarang kita masih bersama dengan Om Teguh. Bedanya beliau sudah membawa partner baru. Partner baru. Ya. Jadi kita akan menuju ke Dermaga 1 ya Om Teguh ya. Dermaga 1. Kita akan menuju sebuah daerah tempat yang disebut dengan labirin. Taman Batu. Taman Batu. Jadi memang saya kira ini kan bawahnya lumpur, bakal keruh. Rupanya enggak juga. Cukup jernih loh airnya. Panas banget. Emang ngeri Pak Jonrong. Malam lama aja Tapi langitnya biru banget loh nih. Bagus Iya. loh biru. Langitnya Kita mami sampai ngalek.
sampai di Taman Batu. Seperti namanya, di sini banyak batu dengan tekstur air sangat estetik. Kau tengok batunya, begitu indah. Tuh sana kuburan. Batu yang konturnya tuh nggak akan kau temukan di tempat lain kayaknya. Dia bukan kayak batu karang dan dia nggak kayak batu yang ala-ala granit yang kita temukan di Kalbar. Sama-sama John. Ha, Bapak John. Oh ya. Halo Pak John, salam kenal. Salam. Saya John juga. John juga. John Taman Batu anu ompong ya. Hei, saya John Batu. Kalimantan. Ini kau wajib mampir, benar serius. Dekat banget dengan Makassar, jalan 1 jam dan kau bisa dapat view-nya tuh banyak pilihan. Ini berbeda banget yang kemarin kita kunjungi kan? Vibes-nya tuh menyenangkan banget. Kau tengok boy. Oh. Jadi ini bukan hanya pondok, mereka adalah rumah tinggalnya Om John ya. Dan dermaga yang kita datangi tadi itu adalah dermaga pribadi. Jadi itu memang Om John yang bangun sendiri, dia yang rawat itu kan. Padahal ini adalah akses untuk menuju ke tempat wisata Taman Batu. Jadi di tempat ini Om tuh tempat untuk syuting apa aja? Ada kemarin dari 420 Eger Musik, Convertur Musik di sini, terus beberapa program bolang. Bolangnya itu udah besar tuh. Berarti rupanya. Ini bolang ini kemarin udah besar tuh. Ya, bola sudah anak muda ya. Kalau Pak John ini Saya ya, orang sedina. tua. Dia pembuat kecapi juga di Ya, sini. boleh. Pembuat kecapi. Pembuat pemain. Jadi kalau ada pejabat-pejabat tuh Pak John nih. Bah. Nanti tanggal 4 kamu. Jadi Pak John ini mempersiapkan dirinya untuk penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia. Iya. Biar pundak desanya, saya kan wakilnya. Luar biasa. Pak Iwa nanti. Jadi Anugerah Desa Wisata bakalan kita sudah masuk 50 besar ya. Ya 50 besar Di Indonesia. di Indonesia. Alhamdulillah. Desa Salingrang ini. Ya. Luar biasa. Jadi sisa menunggu visit dari UNESCO. juri. Itu beda lagi tuh. Ada 2. Beda lagi. Jadi yang UNESCO itu udah di assessment sama dari jurinya, dari Dewan UNESCO-nya itu ada 2 orang sudah datang kemarin ke sini, sudah melakukan penilaian dan alhamdulillah kita mendapatkan green card khusus kawasan Geopark Maros Pangkep. Salah satunya itu di Geosite Ramang-Ramang. Ramang. Ada Mantap. banyak rupa sini ya. Banyak. September nanti kita secara officially UNESCO Global itu sudah di Kutub Palu bergabung ke jaringan UNESCO Global Geopark. Itu aja sih. Alhamdulillah. Mantap. Siap, sehat selalu. Kami siap. Ayo semua. Ini adalah dermaga 1 yang ada di kawasan Ramang-Ramang. Jadi normalnya kalau kamu pakai Google Maps, kamu akan diarahkan itu ke dermaga yang pertama ini. Udah bagus banget ya. Setelah selesai dari Taman Batu, kita mampir sebentar di Cafe Ramang-Ramang.
Jadi kafe Rama-Rama di sini adalah tempat kamu untuk istirahat. Selain punya cottage, mereka juga punya kafe di mana sini stay kau bisa makan nasi, dan nasi gorengnya harganya hanya Rp25.000. Jadi kalau kau mau beli dari panas, nah mainlah ke sini. Dan setelah istirahat di kafe, kita melanjutkan perjalanan ke tempat baru, yaitu Taman Arkeologi Leang-Leang yang berjarak 30 menit dari tempat ini. Dalam perjalanan kita ke Taman Leang-Leang, kita akan disuguhkan dengan landscape yang indah banget. Mulai dari hamparan sawah dan gugusan kars yang sangat luar biasa. Kita tiba di Leang-Leang dengan kondisi hujan lebat. Mantap jiwa. Ini Kita adalah apa? menelusuri leang-leang dalam keadaan hujan. Mantap. Betul. Taman Arkeologi Leang-Leang sendiri adalah tempat yang menakjubkan di Maros, Sulawesi Selatan. Mereka menawarkan gua-gua purba dengan lukisan batu prasejarah yang luar biasa. Tempat ini memungkinkan kamu untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah penting dan memahami lebih dalam tentang kehidupan manusia purba di daerah ini. Ini area terbuka yang ada di taman. Ini taman Leang-Leang bukan sih? Leang-leang. Taman Arkeologi Leang-Leang. Taman Batu aja lah. Taman Batu, udah itulah. Jadi ini area terbukanya, di mana semua orang bebas untuk ambil foto-foto dengan landscape yang mantap jiwa, view-nya mantap, prewedding bayar tambahan. Kita mau private lagi nggak? Yoi, prewed di Sulawesi, sial. Sulsel itu banyak spot-spot yang keren, boy ya. Kayak yang kita tuh cuma selama ini kan Toraja doang. Padahal dia ada juga wisata yang wajib kunjungi, kayak contoh di Leang-Leang, Ramang-Ramang. Kalau suka pantai ya di daerah Bira itu. Wih, keren sekali. Jadi selama kami situ daerah Maros ini kayak bertemu dengan banyak bule. Jadi salah satu destinasi wisata mereka adalah di daerah ini. Karena memang vibes-nya itu kayak vibes apa ya? Prasejarah gitu. Kayak kau tuh akan bisa ketemu Tyrannosaurus tuh muncul mendadak dari mana gitu. Aku bisa bayangkan ada Hanoman, Sunggokong di atas melompat. Berarti benar ya, zaman dulu nenek moyang kita tuh tinggalnya di gua. Betul Bapak ya? Itu ada gambar Gambar apa? gambar peninggalan purbakala. Berarti yang Orangnya nyebutinnya malah lebih ke manusia modern pada zamannya. Woi, udah bisa melukis. Di situ intinya poinnya. Di dalam situ. Saya lupa gambar. Oi. Di dalam situ Gimana berarti vibes-nya? mungkin aja yang di ring ini. yang sekarang kita anggap kita ini udah modern. Tapi 1000 tahun lagi orang tuh bilang Pada kita zamannya, nih modern pada zamannya, pada zamannya. Tuh, betul pada zamannya. Kita akan menjadi purbakala juga pada akhirnya. Jadi ini tuh sama kayak yang kita temukan daerah bukan Sumbawa, Lombok. Kita naik ke puncak bukit dan kita ketemukan tuh adalah fosilnya kerang. Bukti bahwa dulu tuh itu laut, tapi sekarang tuh jadi gunung. Dan itu surutnya merendah. Nah ini juga sama nih. Jadi di atas bukit gini kita malah ketemu ini benar semuanya tuh penuh dengan kerang. Dan berarti kalau menurut kata opteku, dulu tuh nenek moyang kita tuh adalah hobinya makan seafood. Mungkin kena kolesterol gitu loh. Jadi nah, ada kemungkinan ada ya? Kebanyakan makan seafood dulu. Kita menemukan sebuah batu zaman Paleolitikum. Jadi ini yang kata itu digunakan untuk memotong daging atau menguliti hewan. Betul nggak? Betul. Aku nampak pintar kan? Kalau salah kayak biasa, itu guide saya ngomong, bukan saya. Kayak hanya ngikut. Mantap, kita ambil satu sampel. Jalurnya makin sempit loh boy tuh. Kalau gemuk nggak lewat.
Siapakah aku? Berada di lokasi leang-leang membuat kita seperti kembali ke zaman nenek moyang kita. Kita mulai berfantasi tentang kehidupan zaman dulu keras. Hidupnya di batu. Bersyukurlah kita dengan sekarang udah cukup modern dengan teknologi ya. Bedanya mereka bahagia tanpa cicilan, tanpa utang. Karena bahagia itu sederhana. Ada yang nonton Jajago dari luar. Dari luar negeri. Dari mana? Dari Afrika. Afrika. Kok bisa Jauh dari sini. kok bisa ngomong Indo? Hah? Udah lama di Indonesia. Saya lama sekali. Wih, lama sekali. Mantap jiwa. Afrika nonton Jajago, mantap. Mari kita foto bersama. Jago to Afrika. Nah, nanti Jajago internasional nanti tunggu. Dan setelah perjalanan ya kembali ke Ramang-Ramang, ini kita lagi mampir ke namanya adalah Cafe Puncak. Uniknya adalah dari tepi jalan kita harus memasuki jalan setapak seperti ini. Dan kami bingung, benarkah ada kafe di tempat seperti ini? Sudah mulai hampir maghrib, sudah mulai agak gelap. Ya, di tengah sawah antah berantah dan ramai sekali. Kau bayangkan enggak? Luar biasa Maros. Kita udah tiba di Cafe Puncak. Ini sudah di jam berapa nih sekarang? Jam 6 sore. Jadi kalau di Wita itu memang turunnya matahari itu nggak kayak di WIB ya, lebih telat sekitar setengah jam. Dan ini ramai. Nah, kau tengok, di sawah antah berantau, ramai kali. Hei, nanti tampil di YouTube aman. Hei, kawan-kawan Sulawesi semua, ramai kali. Jadi di tengah-tengah sawah, masuknya lewat jalan setapak. Yang penting punya konsep yang menarik, bakal ramai. Keren. Ini tempat nongkrong hitsnya anak-anak Sulawesi Selatan. Betul, Pak? Cakep. Cakep. So jangan lupa visit Maros. Visit Maros. Jadi kita udah bicara panjang lebar ya, sudah beberapa malam juga dengan Om Iwan and the gang. Nah, jadi kalau kalian mau tahu tentang kisah di balik keseruan Ramang-Ramang, kalian bisa nonton di channelnya Om Dandi ya, di The Watchdog. Jadi sana ada ceritakan tentang bagaimana mereka itu berjuang untuk melindungi kars ya, agar tidak ditambang, dan betul ada nilai-nilai ekonomis yang itu tidak hanya ditambang, tapi pariwisata juga bisa. Nah itu semua ada di channelnya Bang Dandi. Nah, dan yang hari ini ya kita mau kasih tahu bahwa tentang pariwisata di Kars itu banyak banget ya, kayak kan kita udah liput kemarin kan? Sudah. Dan yang menarik adalah ini rumah adalah tempat persinggahan banyak road tripper boy. Sampai ada rumah yang dipersiapkan itu gratis buat kamu yang keliling Indonesia, dari sepeda, motor, mobil, truk fuso, terserah lah. Asal Anda butuh tempat tinggal, ada satu ruangan free. Free tinggal ya. Dan itu dipersiapkan sepasang. Sepasang itu dua rumah atau satu rumah? Biasanya sepasang itu sama istri. Jadi yang belum nikah nggak bisa ya. Anda akan tidur terpisah dulu. Anda pesan tenda. Jadi situ udah legend banget, dikunjungi kayak Bang Den, dikunjungi sama orang-orang yang udah keliling Indonesia, Ring of Fire juga ke sini. So ya pastikan kamu wajib singgah ke sini. Dan jangan lupa tonton kisah lengkap Ramang-Ramang itu di channelnya Bang Dandi ya, itu keren banget perjuangannya. Kami mau kasih lihat dulu yang rumah road trip dulu ya. Siap. Ini road trip camp boy. Nah, inilah bukti apa? Ini ada kasur, ada bukti gubuk cintanya para road tripper. Ini lumayan banyak lah. Mantap tuh. Terakhir Austria. Austria pernah stay di sini ya. Membanggakan sekali. Lumayan lah. Ya. Oke, kita mau lanjut explore dulu tentang wisata yang ada di Ramang-Ramang. Let's go. Coba, isi dulu, Bang. Selamat ya ngecek kapal. Ini yang Maros boy, ini yang terbuat dari
pecahan batu. Oh, dia ada bentuk yang tanpa diresin nggak? Honda. Nggak Ini ada. yang kemarin yang Ah iya ini saya butuhkan ini. Aku kemarin sudah mengambil potongan Maros Point. ya. Oh inilah Maros Point. Ya. Oleh-oleh. Jadi kata Om Iwan tuh kita tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Ya. Karena tuh pasti ketemu lagi. Ya. Karena ini rumah kedua kan. Jadi Ya. buat apa bilang selamat tinggal pada rumah? Mau datang lagi. Iya kan? Siaplah. Dia tempat pulang. Oh. Pokoknya perjalanannya selamat, kohnya dan sehat-sehat sudah. Aman. Jadi ketemu lagi. Yang penting kan sebenarnya sehat. Kaya itu soal takdir. Yes, salah. Buat apa kayak tadi yang kita ya? Iya. Apa kaya kalau kita? Masih mantan ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago dan punya hak untuk akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ngucapin Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. ya, dan seperti biasa, tunggu kami di kota kalian ya. Dadah!